Perkenalkan, nama saya Gabriel Kusto. Saya dari SMA 1 Padu Boarding School 3 Jumar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan dari Santo Antonius. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu riwayat hidup Santo Antonius. Antonius dilahirkan pada tahun 1195 di Lisbon, Portugis, dengan nama Fernando. Ia adalah putra tunggal di kotanya. Fernando seorang anak yang cerdas, hatinya lurus tetapi keras. Orang tuanya menginginkan agar kelak anaknya menjadi orang terkenal. Pada usia 11 tahun, kedua orang tuanya meninggal, dan sehingga Fernando menjadi yatim piatu. Ia tinggal bersama pamannya yang sangat memanjakannya. Pada usia 15 tahun, Fernando terpanggil untuk menjadi seorang imam, meskipun pamannya menentang dengan keras keinginannya. Dan pada akhirnya Fernando diizinkan juga masuk ke biara Santo Agustinus di Lisbon. 2 tahun kemudian, Fernando ditugaskan belajar di Coimbra. 9 tahun di Universitas Coimbra, Fernando belajar dengan tekun. Ia menjalin persahabatan dengan para pengikut Santo Fransiskus dari Assisi. Jenazah 5 martir dari Ordo Fransiskus dikirim dari Maroko untuk disemayamkan di biaranya. Kelima imam Ordo Fransiskus itu yaitu Santo Bera, Otto, Petrus, Accursius, dan Ento, yang dengan gigih mewartakan Injil sehingga mereka didera dan dipanggil di Maroko. Inilah wilayah dari Santo Antonius. Selanjutnya saya akan menjelaskan persaudaraan menurut Santo Antonius. Jiwa muda Fernando bergolak, tiba-tiba ia bangkit. Buku yang tengah dipelajarinya itu ditutupnya seraya berkata, "Teman-temanku telah mati demi Tuhan. Apakah aku duduk-duduk terus mempelajari buku?" Kemudian Fernando memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Fransiskus Assisi, yaitu OFM, dengan tujuan agar dapat segera ditugaskan di Maroko, supaya ia pun juga dapat sanksi sekaligus martir Kristus. Fernando diterima di Ordo Fransiskus dengan nama Antonius. Sayang sekali bagi dia, tiba di Maroko Antonius jatuh sakit sehingga terpaksa pulang kembali. 9 tahun lamanya Antonius berkhotbah, memperkhotbahkan banyak orang dan melakukan banyak mujizat di Prancis, Sisilia, serta Italia. Ia seorang pengkhotbah yang ulung. Kemampuan ia pergi, orang banyak datang berduyun-duyun untuk mendengarkan khotbahnya. Menurut legenda, bahkan ikan-ikan di danau pun bersembulan keluar untuk mendengar khotbahnya. Antonius begitu bersemangat dalam mewartakan Injil, sehingga ia lupa makan dan kurang istirahat. Karena itu ia jatuh sakit dan meninggal dunia di Ancela dekat Padua pada tanggal 13 Juni 1231 dalam usia 36 tahun. Jenazahnya disemayamkan di gereja Santa Perawan Maria di Padua. Setahun kemudian ia dimaklumkan sebagai santo oleh Paus Gregorius ke-9. Pesta Santo Antonius dirayakan tanggal 13 Juni. Selanjutnya saya akan merefleksikan dari penjelasan Santo Antonius menurut saya secara pribadi. Menurut saya, melihat Santo Antonius kerap digambarkan para seniman sedang memegang buku, bunga lili, dan obor. Dia juga sering dilukis dengan berkhotbah kepada ikan dan hadapan banyak orang. Abad ke-17, Antonius juga digambarkan sedang menggendong bayi Yesus. Demikian kita bisa menerima perbuatan yang dilakukan Antonius kepada kita untuk sering memuji nama Tuhan dan berkhotbah seperti Santo
9 tahun lamanya Antonius berkhotbah memperkhotbahkan banyak orang dan melakukan banyak mukjizat di Prancis, Sisilia, serta Italia. Ia seorang pengkhotbah yang ulung. Kemampuan ia pergi, orang banyak datang berduyun-duyun untuk mendengarkan khotbahnya. Menurut legenda, bahkan ikan-ikan di danau pun bersembulan keluar untuk mendengar khotbahnya. Antonius begitu bersemangat dalam mewartakan Injil, sehingga ia lupa makan dan kurang istirahat. Karena itu ia jatuh sakit dan meninggal dunia di Argela dekat Padua pada tanggal 13 Juni 1231. Dalam usia 36 tahun, jenazahnya disemayamkan di gereja Santa Perawan Maria di Padua. Setahun kemudian ia dimaklumkan sebagai santo oleh Paus Gregorius ke-9. Pesta Santo Antonius dirayakan tanggal 13 Juni. Selanjutnya saya akan merefleksikan dari penjelasan Santo Antonius menurut saya secara pribadi. Menurut saya, melihat Santo Antonius kerap digambarkan para seniman sedang memegang buku, bunga lili, dan obor. Dia juga sering dilukis dengan berkhotbah kepada ikan dan hadapan banyak orang. Abad ke-17, Antonius juga digambarkan sedang menggendong bayi Yesus. Demikian kita bisa menerima perbuatan yang dilakukan Antonius kepada kita untuk sering memuji nama Tuhan dan berkhotbah seperti Santo Antonius. Sekian dari penjelasan tentang praktikum pembelajaran agama Katolik. Apa ada tutur kata yang salah dari pembicaraan saya, mohon dimaklumi.